Saudara, jangan simpen baper, apalagi sekarang dengan adanya sosial media. Ya, di situ tempat orang memamerkan segala sesuatu. Ya, kita lagi cuci piring, ada yang pamer liburan piknik di Swiss. Padahal kita di rumah lagi cuci piring, cuci wajan, cuci baju. Lihat dia jalan-jalan sama suaminya main ski pakai helikopter. Lalu kita mulai baper dan ngomong sama suami saya, enak banget ya jadi istrinya dia, lihat nih. Jalan-jalan kemarin ke Belanda, sekarang ke Swiss. Gua kapan cuma jadi ibu rumah tangga, pembantu, inem terus di rumah. Gara-gara baper. Ada orang yang karena lihat status orang bisa tersinggung loh. Ya. Ada yang pernah WA saya gini, Bu maaf ya, ibu nulis itu status untuk saya. Astagfirullah, subhanallah. Terus saya bilang gini, maaf ya, perasaan teman saya bukan cuma kamu deh. Loh bener gak? Ya teman saya itu Facebook 1 5.000 orang, Facebook 2 saya 5.000 orang, sampai sudah tidak bisa menerima pertemanan. Terus dari antara itu kamu tersinggung? Emang cuma kamu teman saya? Sorry ya Bu, saya ini menulis firman untuk semua orang, dan yang saya bagiin itu firman Tuhan. Lah kenapa ibu tersinggung? Terus saya diblokir. Haleluya, puji Tuhan enggak? Iyalah, karena lumayan berkurang lagi 1 kuota. Jadi saya bisa nambah orang yang lain yang mau masuk, yang antri banyak. Lalu orang baper gitu rugi nggak? Ya rugilah, kehilangan temen gara-gara baper. Saudara, hidup ini dibikin enjoy aja lah. Nggak usah apa-apa dikit baper, tersinggung, marah, ngambek. Ya kita capek ya, mukanya jadi tua. Apa-apa dikit baper. Orang berhasil dia baper. Itu orang kok berhasil ya, sukses ya? Curi uang dari mana? Orang baper begitu. Ya, nanti kalau ada orang susah, melarat, dia bilang syukur susah makanya nggak diberkati kan banyak dosa. Saudara, berhentilah jadi orang yang baper, karena kita yang rugi. Satu kali saya dapat kiriman ayat firman Tuhan. Kata-katanya begini, jagalah perkataanmu, sebab menurut perkataan kamu akan dibenarkan, dan menurut perkataan pula kamu akan dihukum. Karena setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulutmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu ayat. Saya baca dapat ayat itu di SMS orang, saya merasa diberkati. Saya bilang amin. Saya balas amin, thank you ya, firmannya sangat memberkati. Karena saya merasa terberkati, ya saya kirimlah kepada satu orang ibu. Waktu saya kirim, responnya saudara, saya kaget. Nggak usah sok menggurui ya. Emang perkataan saya kenapa? Selama ini kamu tersinggung. Emang pernah saya menyinggung kamu dengan perkataanmu? Nggak usah kirim-kirim ayat yang seperti itu, please deh. Astagfirullah, subhanallah. Saya nggak menyangka bener. Loh saya bilang gini, Bu, ampun Bu, saya kenapa kirim ayat itu ke ibu? Karena saya sangat diberkati. Lalu saya balas orang yang kirim itu, yes, amin, puji Tuhan, terima. Padahal yang harusnya tersinggung saya dong. Saya hamba Tuhan dikirimi jemaat ayat begitu, coba. Ya, saya kan bisa balas dia, saya nih hamba Tuhan ya. Ngapain lu kirim-kirim ayat ngomong perkataan, gak usah sok ngajari. Harusnya kan begitu. Ini enggak loh. Saya diberkati bener. Saudara, orang tuh kalau baper, ayat firman aja tersinggung dia. Ayo, ya, berusahalah. Orang kirim apapun terima dengan sikap hati yang benar. Kita tuh hidup baper nggak akan untung, malah rugi. Saya udah melihat orang-orang yang baper akhirnya keluar dari grup. Akhirnya apa? Nggak dapat temen. Orang happy-happy, senang-senang, dia nggak ada yang mau temenan sama dia. Kenapa? Baper. Ya, salah dikit tersinggung, apa dikit marah. Satu kali saya pernah layani satu orang ibu di acara retreat wanita. Ibu itu dibawa orang, saudara. Ketika saya sedang mendoakan, ibu itu dibawa sama pengerja. Bu, tolong doakan Bu. Saya lihat tampangnya, saya nggak mau doain ibu ini. Kenapa? Modelnya itu dibawa maju gini.
Ya dari modelnya aja ini orang bermasalah banget ya. Saya ini mau doakan ya, tolong Bu doain Bu. Saya tanya, ibu mau didoakan? Diam aja dia, gini. Saya pikir nih nggak saya tumpang tangan, bagusnya tumpang kaki. Tapi karena saya mempertimbangkan pengerja yang sudah bawa dia ke depan, ya, akhirnya saya doain saudara. Dalam hati saya, Roh Kudus kalau engkau mau jamah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena kita lihat model orang begini nih nggak niat didoakan kan. Ya udah saya tumpang tangan, tiba-tiba dia menggelepar kayak orang kesetrum. Saya baru kali itu lihat yang begitu. Wah, menggelepar. Ya akhirnya datang semua pengerja. Dalam nama Yesus makin menggelepar. Dalam nama Yesus darah makin menggelepar. Terus saya bilang gini sama ibu-ibu pendoa saya, Bu, minggir, nggak usah ditengking. Loh kenapa nggak usah ditengking? Ini bukan setan, minggir. Minggir semua pendoanya. Saya bisikin sesuatu di telinganya, tiba-tiba dia diam. Ibu-ibu pendoanya bingung. Ibu Debbie, kenapa bisa tiba-tiba diam? Ibu bilangin apa? Saya bilang, Bu berhenti, nggak usah baper. Beneran saudara, ya ternyata baper. Nah baper begini saudara, tengking saudara doakan, dia makin cari perhatian karena baper. Makin di dalam nama Yesus, makin dia menggeliat. Darah Yesus makin menggeliat. Udah 6 orang maju semua nahan dia, saudara, makin dia menggeliat. Saya bilang, mundur Bu, minggir. Saya tahu ini. Apa Bu? Minggir, ini bukan setan. Ya, habis itu saya bisikin telinga, diam langsung. Makanya mereka tanya, ibu bisik apa? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu Bu, saya cuma bilang, ibu nggak usah baper, berhenti. Langsung berhenti dia. Selesai itu. Pas makan saya panggil dia duduk di meja saya. Pas dia lihat, Bu duduk di meja saya sini Bu. Saya mau tanya ya, ibu itu tadi itu sebenarnya mau didoakan apa? Ada pergumulan apa? Persoalannya ibu itu apa? Dia bilang gini, memang modelnya orangnya saudara, aduh nggak enakan banget ya. Orang tuh kalau hatinya nggak beres, nggak enak diajak berteman. Amin. Makanya hatinya beres, biar enak kayak saya ini loh. Ya, saudara, saya tanya, dia bilang gini, saya kepahitan sama suami saya Bu. Kenapa? Dari awal kami menikah saya tidak pernah berbahagia. Dia selingkuh dan selingkuh dan selingkuh dan selingkuh terus Bu. Terus ibu tahu yang terakhir saya lagi dalam keadaan hamil anak yang ketiga. Saya bilang, tunggu Bu, ibu tidak bahagia? Iya, kenapa anaknya 3? Enggak bahagia aja anak ketiga saudara. Coba kalau bahagia berapa itu? 12. Untung enggak bahagia loh. Iya. Aduh saudara ya, inilah orang Indonesia. Ngomong bahagia anaknya 4, 5. Lalu saudara, saya tanya dia, ibu, terus bayangkan ibu saya lagi hamil anak yang ketiga Bu. Dia selingkuh sama perempuan. Lalu dia minta uang sama saya, dia gak mau kerja. Saya ini dari masih muda menikah sama dia, ibu saya banting tulang siang dan malam. Jangan dibanting tulangnya Bu, sakit loh. Ya, lalu Bu saya itu banting tulang siang malam, malam jadi siang, siang jadi malam, kelelawar dong. Lalu terus saya kecewa sama dia Bu. Waktu itu akhirnya dia pergi selingkuh, terus dia minta uang, dia marah-marah. Saya bilang, kamu itu ya, kamu harus takut loh sama Tuhan. Kamu bersikap begitu, kamu gak takut sama Tuhan? Dia jawab apa Bu? Biar kamu tahu ya, di dunia ini tidak ada yang saya takuti, termasuk Tuhan. Lalu dia pergi. Ibu tahu, dia bilang gak lama dia pergi Bu, saya dapat kabar dia kecelakaan. Lalu Bu, maaf ya, waktu saya pergi lihat, maaf Bu, isi kepalanya terhambur di luar. Terus saya jadi kan bilang gini, tapi puji Tuhan ya Bu masih hidup ya. Enggak Bu, mati. Udah berapa lama? Udah hampir 10 tahun. Terus ini ibu dari tadi ngomong sama saya, ini kepahitan sama siapa? Sama dia Bu. Astaga Tuhan, ini lebih gila lagi nih. Orang udah mati dipahitin 10 tahun coba. Saya bilang, astaga ibu, orang sudah mati ibu pahitin, ibu baperin. Iya Bu. Saya kalau ingat dia, saya bilang, terkutuk kamu sampai di neraka. Lalu saya bilang sama dia, Bu, ibu itu orang paling bodoh di dunia.
Kenapa saya bilang gitu? Dia udah mati, nggak ngerti apa-apa lagi. Ibu yang masih hidup, ibu masih bawa bapernya ibu dari dia yang saya yakin ibu pasti dalam hidup tidak bahagia. Pasti ibu sama anak-anak berantem terus ya. Iya, kok Ibu Debbie tahu? Ya tahu lah, orang baper, hubungannya rusak sama orang lain. Dan perhatikan, setiap kali kita konflik sama orang, itu perasaan kita terganggu kan? Dan saudara bayangkan setiap kali saudara konflik, perasaan saudara terganggu. Dan kalau perasaanmu terganggu, oke, mungkin itu bertahan 3 minggu, 4 minggu, ada yang 1 bulan. Apalagi kalau tersimpan dalam hati, maka engkau mengumpulkan sampah di dalam hatimu. Hatimu pahit, yang keluar dari hidupmu itu semua yang buruk. Anak-anakmu tidak berbahagia, suamimu tidak berbahagia. Lalu apa yang terjadi saudara? Kekacauan di dalam hidupmu. Cuma kenapa? Baper. Apalagi kayak saya ini saudara ya. Di YouTube itu yang komen saya bukan hanya yang bagus saja, yang gak bagus juga banyak. Ada yang gini, Allah ini kan pendeta abal-abal nih, ngomong-ngomong pura-pura aja ngomong dari muslim, padahal bukan, cuman mau cari duit ya. Kita harus siap. Saya balas, terima kasih, Tuhan memberkatimu. Ada juga yang gini, pinter aja lu ngomong firman, padahal dia sendiri gak melakukan firman. Buktinya tuh rambutnya pendek. Haleluya gak? Ya. Kan gak boleh perempuan rambut pendek, harusnya kan perempuan rambut panjang. Saya bilang sama dia gini, kenapa saya berambut pendek begini? Karena saya tunduk kepada suami. Karena suami saya gak suka saya rambut panjang. Bener. Berapa kali coba pengen rambut panjang, baru segini dia udah gini, potong saya, potong. Udah panjang, ini masih pendek, saya potong. Dia suka yang rambut pendek, katanya nggak ribet. Karena kalau cewek itu rambut panjang, belayannya panjang. Sayang, sampai di bawah. Agak-agak ribet gitu. Ya, dia suka yang rambut pendek, belayannya simpel nih. Sayang. Amin. Nggak usah ribet ya, cuma sayang. Nggak neko-neko gitu ya. Dan tapi ingat saudara jangan mencoba potong rambut seperti saya. Karena hanya orang cantik yang bisa berambut pendek. Gak usah tepuk tangan. Kalau nggak cantik jangan berani coba-coba. Ya, saudara, ya ada yang komen begitu. Ngapain lu khotbah nggak melakukan firman? Dia tidak tahu perjuangan saya. Dulu saudara, anak saya 3 rambutnya panjang semua. Anak saya bolak-balik gini, mami please deh pelihara rambut mam, panjangin mam. Karena mereka tuh rambutnya panjang semua. Akhirnya saya coba 1 kali waktu lagi musim hair extension. Saya diam-diam pergi saudara. Saya izin sama suami saya bilang, saya mau pergi cuci muka dulu ya. Iya, padahal saya sambung rambut. Saudara tahu sambungnya itu kan lama bingit ya. Saya sambung satu-satu, di klip dari pagi sampai siang. Saya pulang dengan rambut panjang. Mirip-mirip Arsyanti gitu. Ya, lalu saya pulang, pertama yang lihat anak saya kan, dia bilang, ih mami cantik banget. Ya, saya bilang, iya, bikin kejutan buat papimu, biar saya boleh rambut panjang. Saya masuk di pintu, dia datang saudara, dan dia terkejut melihat saya, dia bilang, lalu reaksinya apa? Sekarang juga balik copot. Anak saya yang kecil nangis, pap please deh pap, biarin dulu lah pap, sayang lo, kasihan mami lo, biarin seminggu. Beneran lo seminggu toh? Iya, tapi nggak sampai seminggu, cuma 2 hari. Kenapa? Tiap tidur malam dia balik mau peluk saya. Kaget terus saudara tiap malam. Ya saya bangun pagi aja gini, hai sayang. Terus yang lebih menyakitkan lagi dia bilang apa? Say, copot, kenapa? Kayak bencong. Jangan tertawa, tidak usah menertawakan saya. Iya saudara, sakit nggak itu? Coba kalau saya baper. Ya tapi karena saya mau tunduk sama dia, oke lah saya balik, saya copot semuanya. Ya, lalu saya pulang kayak gini puas. Nah kayak gini cantik. Ternyata memang seleranya begini. Jadi saudara, ketika kita ini
Apalagi jadi kayak saya ya, itu yang nonton khotbah-khotbah saya di YouTube, yang nonton tayangan saya itu puluhan ribu, komennya itu macam-macam. Kalau kita baper, saudara bisa bayangkan, saya udah bunuh diri. Lo bener gak? Saya sama suami pernah, kita ini kan waktu pertama menikah, kami ambil komitmen berantem itu 5 menit cukup. Amin. Amin yang kenceng. Kalau engkau punya jiwa yang sehat, maka itu bisa dengan gampang dan mudah. Tapi kalau hatimu tidak ada firman di dalamnya, malah banyak sampah, itu susah, saudara. Ya, saya pernah, saudara. Ya, karena semua keadaan yang datang sama kita kan kita nggak bisa kontrol kan. Apalagi kita yang perempuan kan, lagi masa-masa ya mau datang bulan, itu kan hormon kita berubah tuh. Ya, oh bulan datanglah. Itu hormon kita berubah ya. Lalu kita tuh bisa emosi, bisa susah hidup ini, saudara. Kita makanya harus punya firman. Nah, satu kali itu saya pernah sama suami, saya pelayanan, dia turunin saya, lalu dia nyari kopi di daerah dekat situ. Begitu selesai, saya bilang, saya udah selesai, jemput sekarang ya. Iya, saya udah keluar dari ruangan, dari gedung. Iya, saya tunggu di depan jalan aja, jadi kamu gak usah masuk karena tempatnya gak masuk, gang kecil. Iya, saya bilang, udah langsung ke sini kan? Iya, kira-kira berapa menit? Kira cuma 5 menit lah. Saya keluar di luar, saudara, nunggu. Saya lihat jam, 5 menit belum datang. Oh, biasa telat 6 menit atau 7 menit lah. Udah mulai panas kan? Ya, dalam nama Yesus. Ya, karena itu berdiri di jalan raya. Haleluya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, 10 menit nggak datang. Matahari itu kayak udah di atas kepala, saudara. Ya, saya mulai emosi nih. Ini kok nggak datang-datang? Saya WA. Udah di mana saya? Macet banget, putar balik. Sudah tinggal putar balik saya, tapi berhenti stuck, nggak bisa putar balik. Saya kirim gambar yang merah itu. Ya, bukan love yang marah-marah itu. Ya, udah di mana? Nggak dijawab lagi, kirim yang panah. Ya, emosi, saudara. Akhirnya hampir setengah jam baru datang. Itu orang berusaha jaga hati kalau setengah jam di bawah terik matahari. Saudara bisa bayangkan? Apalagi pas mau datang bulan. Dia datang, mobilnya datang, saudara. Apakah saya buka pintu langsung gini, hai sayang, I love you, I need you, I want you, I miss you. Begitu pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya. Jadi kalau dia bilang gitu aja marah. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur, Pret. Saudara, dia datang, saya buka pintu, marah ngamuk, pintunya saya banting, brak. Saya duduk di situ diam. Kakaknya cuma 5 menit, udah berapa jam ini nah? Suami saya itu, kalau saya udah marah gitu dia diam. Dia diam, saya diam akhirnya. Karena saya cerewet terus dia diam kan jengkel juga, saudara. Maksudnya mau disautin gitu ya biar lengkap dan ada lawan mainnya gitu ya. Saya ribut dia diam terus, saudara. Ya, dia nggak marah. Tapi saudara tahu di tol biasanya dia nyetir 100 lah ya. Itu udah mau 140. Saya tahu ini sakit jiwa. Lo bener nggak? Dia tidak keluar di mulut. Tapi tindakannya, dia injak gas, saudara. Saya lihat, waduh, mau 140 kenceng banget nih mobil. Saya bilang pelan-pelan, makin kenceng, saudara. Makin kenceng, bener. Perhatikan ya, orang tuh kalau baper dibiarin terus gitu. Jadi begitu, lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang ini kalau kecelakaan mati langsung nih berdua nih. Di jalan tol, bener nggak? Terus matinya dalam keadaan marahan. Masuk surga atau neraka? Pede banget lu. Ya walaupun saya pendeta, iya, nggak peduli. Yang Tuhan lihat tuh akhir hidup kita. Makanya berjaga-jaga senantiasa. Lalu Roh Kudus mulai bilang gini, berbaikan. Saya bilang dia yang salah. Harusnya kan dia minta maaf. Dalam hati nih. Ya.
Roh Kudus ngomong, minta maaf. Kalau kalian kecelakaan begini, lalu ini masuk neraka, percuma kan pelayananmu yang puluhan tahun jadi masuk neraka cuma gara-gara marahan. Saya bilang, ya tapi kan dia yang salah, bukan saya. Dalam hatinya Roh Kudus ngeyel banget sih. Saya cuma dengar suara itu bilang gini, pendeta sakit jiwa. Saya bilang biarin. Tapi saya takut juga. Saya pikir juga gini, iya ya, kalau kecelakaan tiba-tiba mati, aduh. Lalu Roh Kudus mulai ngomong gini, gampang. Ambil tanganmu, taruh di tangannya dia, kan tangannya dia di porsneleng tuh. Ya. Kendalikan emosimu. Ini bukan soal sweet-sweet, bukan. Ini lagi ndak manis, lagi pahit. Ya, kalau sweet-sweet enak saudara kalau lagi manis. Ya, lalu Roh Kudus bilang, ambil tanganmu, taruh di atas tangannya dia. Nggak mau. Kalau kecelakaan mati dua-dua. Saya takut saudara. Ya, rupanya masih ada takut akan Tuhan juga di hati. Saya mau angkat tangan saya ini, kan sebenarnya angkat aja taruh di tangannya dia, selesai kan, kayak orang kena stroke. Udah terangkat separuh jatuh lagi. Tapi saudara lihat, begitulah perasaan mengendalikan hidup. Jangan anggap enteng loh. Saya mau angkat lagi tangan saya ini, bergetar saudara. Mau mengalahkan kedagingan itu gak gampang. Coba praktek. Loh inilah kekristenan itu begini. Ini gak didapat di sekolah Alkitab, enggak. Ini pelajaran Roh Kudus begini. Akhirnya saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Saya mempraktekkan Daud. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan. Saya mulai memperkatakan firman. Di dalam hati saya mulai memperkatakan, kenapa engkau harus banyak baca firman? Taruh di hatimu. Waktu engkau dalam keadaan begitu, firman yang akan berbicara. Maka jangan terlalu banyak nonton film India, apalagi drama Korea. Hanya dewa yang tahu. Bertobat saudara ya. Karena Roh Kudus tidak mengingatkan drama Korea atau film India, enggak. Roh Kudus mengingatkan firman yang kita baca dan kita tabur di hati. Makanya banyak-banyaklah taruh firman dalam hati. Ya, lalu saudara, saya berusaha dalam nama Yesus, akhirnya saya bisa mengendalikan dari diri saya, daging saya angkat tangan saya taruh di atas tangan suami saya. Tidak usah banyak kata. Satu tindakan itu sudah cukup mewakili 1000 rasa. Benar nggak? Saya taruh tangan saya di atas tangannya dia, ya dia langsung melirik sama saya. Dia bilang, dari tadi ke. Keren. Dalam hati saya, kalau dari tadi ngapain bukan lo? Dia bilang, kan aku takut. Benar loh saudara. Ya hati-hati ya. Karena perasaanmu bisa mengendalikan sikapmu. Jadi waktu kita mau marah, waktu kita mau sedih, waktu kita ingat firman Tuhan. Tapi saudara, kalau engkau kecewa, saya beberapa waktu yang lalu liburan sama keluarga saudara kita di Solo. Saya terima satu berita yang sangat membuat hati saya jengkel, marah dan kecewa. Karena saya merasa seseorang memperlakukan kami dalam pelayanan tidak adil. Lalu suami saya itu tipe orang yang hatinya seluas samudra. Jadi dia menghadapi gitu dengan gampangnya, dia bisa bilang gini, enggak apa-apa non, lupain aja. Dia bisa begitu. Saya enggak bisa. Karena juga kami memang kepribadiannya berbeda. Suami saya itu flegmatik, hijau warnanya. Saya ini kolerik, merah. Merah berarti berani. Ya, jadi saudara, orang kolerik sama kita juga harus tahu. Saudara harus tahu kepribadianmu itu apa, supaya itu bisa mempermudah kita saling mengerti perasaan. Nah kalau saya sama suami itu saya kolerik, dia flegmatik. Orang flegmatik itu punya hati seluas samudra. Nah orang koleris kayak saya, memang jodohnya itu harus yang flegmatik sama suami saya. Ya itu harus seperti itu. Kalau koleris ketemu sama koleris langsung cerai. Bener. Ya, tapi perbedaannya apa? Saya kalau ada masalah, orang WA saya tidak bisa tidur sebelum saya balas itu WA dan menyelesaikan semua masalah itu. Suami saya biar ada 100 WA,
dia bisa ngorok. Bener saya bilang, saya dibalas dulu, nggak usah, nanti bikin mengganggu tidur, besok pagi aja. Enak banget ya. Makanya saudara, perbedaannya laki-laki sama perempuan begini. Perempuan itu selalu pakai perasaan, laki-laki itu selalu pakai. Jadi ibu-ibu, berhentilah berkata begini kepada suamimu sambil menangis. Kamu itu memang gak pernah ngerti perasaanku. Ya memang dia gak ngerti. Karena laki-laki itu tidak pernah pakai perasaan, dia pakai loh. Makanya gak ketemu. Bener gak? Saya kalau ngomong itu, kamu tuh gak ngerti perasaan saya, suami saya gak begini. Kita pikir secara logika saja. Ketemu gak perasaan sama logika? Makanya kalau lagi ada masalah, kita menangis, dia ngorok. Bener gak saudara? Kita berharap dipeluk gitu ya. Tahu-tahu dia bisa bunuh diri gak kita? Kalau mau ikutin baper. Nah itu udah gak bisa disangkal. Laki-laki itu pakai perasaan, perempuan itu pakai, laki-laki pakai perasaan, perempuan pakai Saya sengaja untuk menguji saudara ngantuk apa enggak. Makanya nggak bisa, karena gini loh. Makanya perempuan itu kan karena pakai perasaan sukanya curcol. Ya, perempuan itu ada masalah, dia itu gampang sekali selesai. Kenapa? Harusnya dia curhat sama temennya ya. Ada masalah nih, kenapa? Suami gua bikin jengkel gini. Kenapa? Dia ketik panjang banget, padahal temennya nggak baca loh. Temennya cuma balas gini, berdoa saja say. Cuma balas berdoa saja say. Dia bisa ngomong thank you, agak plong, padahal nggak dibaca. Nah laki-laki itu saudara, makanya terbukti yang paling banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu nggak pakai perasaan, pakai pikiran. Dia pikir, tapi nggak dirasa. Ya, karena laki-laki itu memang jarang curhat. Kalaupun ada laki-laki yang suka curhat, itu mesti setengah laki-laki. Ya, curhat dong, curhat. Itu setengah laki-laki tuh. Saudara, kenapa engkau perlu menangis? Tadi malam saya sampaikan, jangan sampai kita nggak jadi orang yang tidak pernah menangis. Kalau saudara tidak menangis selama 1 bulan ini, ada yang salah dengan jiwa. Karena Tuhan menciptakan air mata kita untuk apa saudara? Untuk mengeluarkan, membuang semua energi negatif ketika kita stres, ketika kita sakit hati, nangis. Karena ketika engkau menangis, tubuhmu itu mengeluarkan racun lewat air mata, toksin. Dan ketika kita menangis, maka tubuh kita memproduksi sejenis hormon anti stres, sehingga kita nggak depresi. Ketika engkau menghadapi tekanan, kemana engkau akan lari? Di kaki Tuhan. Dan waktu engkau nyanyikan pujian itu dalam keadaan yang benar-benar engkau lagi mengalami, itu berbeda saudara. Dan Tuhan melihat hati yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itu tidak gampang, tapi itu yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan.